Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah, Stambuk A221-20102. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri dari serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensi. Untuk persepsi sensoris indrawi, sistem saraf pada vertebrata dan pada manusia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, sel saraf, dan neuron. Sistem saraf pusat terbagi atas dua, yaitu 1. Otak. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil cerebellum, sumsum sambung, medula oblongata, dan jembatan Farol. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. 2. Sumsum tulang belakang. Sama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. 3. Sel saraf dan neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom. Sistem saraf sadar. Sistem saraf sadar disusun oleh saraf otak atau saraf kranial, yaitu saraf yang keluar dari otak, dan saraf sumsum tulang belakang, yaitu saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang. Berdasarkan asalnya, saraf sumsum tulang belakang dibedakan atas 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Sistem saraf tak sadar. Sistem saraf otonom disusun oleh serabut saraf yang berasal dari otak maupun dari sumsum tulang belakang dan menuju organ yang bersangkutan. Sistem saraf otonom dapat dibagi atas sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf pada hewan. Sistem saraf pada hewan vertebrata dibagi menjadi 5. 1. Amfibia. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat, sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. 2. Aves. Aves memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. 3. Pisces. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. 4. Mamalia. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. 5. Reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat pada bagian otak besar, yaitu lobus olfactorius adalah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Sistem saraf hewan invertebrata terbagi atas 4, yaitu 1. Cacing atau vermes. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk
seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia atau jamak. 2. Protozoa. Hewan bersel satu atau protozoa, misalnya seperti amoeba sp dan Paramecium sp, tidak memiliki sistem saraf, namun protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. 3. Serangga. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah, kerongkongan, dan ganglion ruas badan. 4. Ubur-ubur dan hidra sp. Ubur-ubur dan hidra sp belum memiliki sistem saraf dan sel saraf ubur-ubur dan hidra sp menyebar ke seluruh tubuh secara merata dan berhubungan satu dengan lainnya dan membentuk suatu